Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, kali ini kita dapat request dari soal-soal untuk P3K dari teman-teman dari yang tryout SIM PKB P3K. Ada beberapa soal yang sudah masuk, kita akan buat pembahasannya untuk teman-teman. Khusus ini itu soalnya baru hot ya, update gitu ya teman-teman, silahkan simak baik-baik. Oke gitu ya, kita mulai dari nomor per nomor. Oke, yang pertama kita akan bacakan soalnya dulu. Pada sebuah percobaan terdapat dua pot yang berisi tanaman kacang hijau. Kedua pot tersebut diberi perlakuan yang berbeda. Pot A disiram dengan cucian air beras dan pot B disiram dengan air murni. Beberapa hari kemudian tampak perbedaan pertumbuhan pada tanaman kacang hijau. Berdasarkan percobaan tersebut, rumusan masalah yang sesuai adalah: apakah A, bagaimana perbedaan pertumbuhan antara pot A dan pot B pada tanaman kacang hijau? Apakah B, bagaimana pengaruh cucian air beras terhadap pertumbuhan kecambah tanaman kacang hijau? Apakah C, bagaimana pengaruh perlakuan pada pertumbuhan kecambah tanaman hijau di pot A dan pot B? Apakah D, bagaimana pengaruh perlakuan percobaan terhadap pertumbuhan kecambah tanaman hijau? Atau E, bagaimana pengaruh teknik penyiraman pada pot A dan pot B? Oke teman-teman, silahkan dipilih dulu jawabannya, kira-kira apa itu ya. Nah, untuk menjawab soal tadi teman-teman, ini soalnya ya, saya buatkan di sini. Nah, kita akan analisa soal seperti ini. Nah, bagaimana kita merumuskan masalah? Rumusan masalah itu tergantung dari variabel-variabel penyusunnya teman-teman ya. Yang pertama itu kita harus lihat variabel-variabel penyusunnya. Variabel itu ada dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas gitu ya. Kita tulis variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang dipengaruhi apa pada saat ini? Kira-kira imbas dari perlakuan itu apa? Oh ya, ini teman-teman ya, pertumbuhan pada tanaman kacang hijau. Ini adalah variabel terikat. Pertumbuhan pada tanaman hijau itu dipengaruhi oleh perlakuan apa dan apa gitu ya. Itu namanya variabel terikat. Kemudian variabel bebas, ini variabel utamanya adalah variabel bebas. Ini adalah pada soal ini variabel bebasnya itu yang ini, perlakuan disiram dengan cucian air beras, sementara yang dibuat untuk variabel kontrolnya adalah perlakuan disiram dengan air murni. Ini sebagai kontrol gitu ya. Kita akan membedakan bagaimana sih pengaruh cucian air beras dengan pertumbuhan kecambah gitu ya. Nah, variabel kontrolnya adalah dengan menggunakan perlakuan disiram dengan air murni. Maka cara untuk membuat rumusan masalah mudah. Nah, ini skema rumusan masalahnya seperti ini. Bagaimana pengaruh variabel bebas? Nah, variabel bebas kan yang mempengaruhi. Jadi bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi rumusan masalah pada soal tadi bisa kita tuliskan seperti ini. Bagaimana pengaruh penyiraman dengan cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman hijau. Begitu ya teman-teman ya. Cara membuat rumusan masalah harusnya seperti itu. Jadi soal ini berarti jawabannya yang mana ini? Ya, tentu saja jawabannya yang B. Bagaimana pengaruh cucian air beras terhadap pertumbuhan kecambah tanaman hijau? Next, berikutnya, peningkatan kadar CO2 di atmosfer saat ini lebih disebabkan karena titik. Apakah A, biomasa, B, pada biomasa pada biosfer, B, respirasi makhluk hidup, C, pembakaran bahan bakar fosil, D, lubang ozon pada atmosfer, E, pancaran sinar ultraviolet. Nah, ini kalau seperti ini jelas ya teman-teman ya, bahwa yang namanya peningkatan CO2 itu karena efek rumah kaca itu sebabnya adalah konsentrasi gas karbon dioksida yang terlalu tinggi di atmosfer. Nah, kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak atau bahan bakar fosil gitu ya, batu bara, bahan bakar organik lain yang melampaui kemampuan tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya atau menyerapnya gitu ya. Jadi itu efek utama kenapa sih peningkatan kadar CO2 di atmosfer terlalu tinggi gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah C gitu ya teman-teman ya. Next, berikutnya, kejadian atau cerita tentang kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau.
itu apakah arti sejarah, makna sejarah, konsep sejarah, metode sejarah, atau bukti sejarah. Nah, kita soal-soal seperti ini sering sekali keluar. Teman-teman harus bisa membedakan apa itu sejarah, makna sejarah, kemudian bagaimana konsep sejarah dan metodologi sejarah, gitu ya. Nah, jadi kalau kejadian atau cerita tentang kejadian yang benar-benar terjadi, itu artinya ya arti sejarah itu sendiri, gitu. Tahap metodologi sejarah di mana kemampuan sejarawan untuk dapat berimajinasi dengan membayangkan bagaimana peristiwa masa lalu itu terjadi, namun bukan berarti imajinasi yang bebas seperti seorang sastrawan. Imajinasi seseorang sejarah dibatasi oleh fakta-fakta yang ada yang ia peroleh dalam tahap-tahap sebelumnya. Hal ini adalah tahapan dalam metodologi sejarah sebagai titik-titik, apakah historiografi, interpretasi, kritik, heuristik, atau verifikasi. Nah, berarti kalau ada soal seperti ini kita belajar tentang metode sejarah atau metodologi sejarah, gitu ya. Bagaimana sejarah itu dibentuk. Oke, silakan teman-teman simak penjelasannya sebagai berikut. Jadi metodologi sejarah itu atau metode sejarah itu yang pertama itu tahapannya adalah heuristik. Nah, tahap heuristik ini adalah tahap menemukan, menghimpun sumber informasi jejak masa lampau. Jadi tahap penemuan sumber-sumber, itu pengumpulan sumber-sumber sejarah itu namanya tahap heuristik, gitu ya. Kemudian tahap selanjutnya setelah sumber-sumber terkumpul, maka kita perlu verifikasi atau kritik. Kritik itu sama dengan verifikasi, di mana sumber-sumber yang telah diperoleh melalui tahap heuristik itu kemudian diverifikasi, dicek, ya, dicek valid tidaknya, asli atau tidaknya, gitu ya, kredibel atau tidaknya sumber. Nah, itu merupakan tahapan untuk memilih sumber-sumber asli dari sumber-sumber palsu. Jadi pemilahan sumber asli, sumber palsu, yang kredibel, yang tidak kredibel, kemudian yang benar dan tidak benar itu dikritik, verifikasi, gitu ya. Setelah itu adalah tahap interpretasi, di mana tahap interpretasi ini nama lainnya adalah tahap penafsiran sejarah. Tahapan ini atau kegiatan ini adalah menafsirkan fakta-fakta dan menetapkan makna serta saling keterhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh. Jadi menafsirkan fakta, kemudian menetapkan makna dan hubungan antar fakta-fakta yang diperoleh. Pada tahap ini sejarawan itu dituntut untuk dapat berimajinasi dengan membayangkan bagaimana peristiwa masa lalu itu terjadi. Jadi tahap perangkaian, dirangkai, melakukan imajinasi. Setelah ini harusnya itu, harusnya ini, harusnya itu tahap berimajinasi. Ini tahap imajinasi ini namanya interpretasi atau tahap penafsiran. Yang keempat adalah tahap historiografi. Historiografi itu penulisan, berarti ya teman-teman. Histori itu sejarah. Historiografi itu penulisan sejarah. Artinya merekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh. Nah, setelah tadi ditafsirkan, kemudian ditulis, direkonstruksi, ya, ditulis ulang bagaimana sejarah itu terjadi. Tentunya berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses pengujian, proses penganalisan, secara kritis melalui rekaman bukti peninggalan masa lampau. Itulah 4 dari langkah metodologi sejarah yang utama: heuristik, kritik, interpretasi, historiografi, kayak gitu ya. Nah, pada soal ini ada diksi bahwa imajinasi, bahwa tahap metodologi sejarah di mana kemampuan sejarawan itu dapat berimajinasi, membayangkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi ini tahap menafsirkan dari bukti-bukti sejarah yang ada, kemudian diimajinasi oleh penulis sejarah, dirangkai, ditafsirkan, gitu ya, ditafsirkan. Oh, harusnya ini itu. Nah, tahap imajinasi dari sejarawan itu dalam merangkai peristiwa masa lampau itu namanya adalah tahap interpretasi. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah karena mencakup perkembangan keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan juga perubahan. Ya, semua aspek itu akan memberi pengaruh terhadap dinamika perjalanan sejarah sebuah bangsa. Misalkan saja sejarah jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno pada tahun 1960, banyak terjadi aksi dan demonstrasi, khususnya yang dilakukan oleh para mahasiswa.
Peristiwa yang hampir sama juga terjadi ketika menjelang Presiden Soeharto jatuh tahun 1998. Banyak terjadi aksi dan demonstrasi. Hal ini adalah konsep sejarah sebagai apa? Apakah perubahan, keberlanjutan, pengulangan, perkembangan, kesinambungan. Jadi kita akan belajar tentang ini ya. Ini namanya apa nih? Keberlanjutan proses sejarah ya. Apakah itu perubahan, keberlanjutan, pengulangan, perkembangan, kesinambungan? Ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari yang pertama, apa itu sejarah sebagai perkembangan? Nah, dikatakan berkembang itu terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana menuju ke bentuk yang kompleks. Misalkan saja, masyarakat dari sebuah desa berkembang dari kota kecil menjadi metropolitan, gitu ya. Dari sederhana ke kompleks itu namanya sejarah sebagai perkembangan. Yang kedua, sejarah sebagai pengulangan. Berulang, sejarah sebagai pengulangan itu misalkan begini. Peristiwa pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi di masa berikutnya. Nah, ini tadi yang di soal ini kelihatannya ada di sini ya. Soekarno jatuh karena banyak demonstrasi pada tahun 60. Soeharto juga jatuh pada demonstrasi pada tahun 1998. Sama, ada pengulangan seperti pengulangan sejarah gitu. Yang ketiga, sejarah sebagai perubahan. Ini terjadinya perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat, atau ini biasanya bahasanya namanya adalah revolusi ya. Perkembangan secara besar-besaran dalam waktu relatif singkat namanya revolusi ya. Perubahan ini terjadi biasanya karena faktor luar, misalkan nasionalisme Indonesia itu dipengaruhi oleh gerakan romantik di Eropa gitu ya. Yang keempat adalah sejarah sebagai berlanjutan, keberlanjutan dan berkesinambungan. Kalau berkelanjutan itu ya masa lampau, masa lalu merupakan sebuah masa yang sudah dilewati, ya. Namun masa lalu bukan suatu yang terhenti dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan berkesinambungan, sehingga dalam sejarah ya masa lalu manusia itu bukan demi masa lalu itu sendiri, tapi juga untuk masa depan. Itu artinya berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi ada 4 itu ya teman-teman ya. Nah, sejarah sebagai berkelanjutan dan sejarah sebagai berkesinambungan di sini. Oke, berarti ini jadi jawabannya berarti apa ini? Kalau ada kesamaan antara kekuasaan Presiden Soekarno yang jatuh pada tahun 60 dan kekuasaan Soeharto yang jatuh pada 98, itu berarti pengulangan. Rangka tubuh manusia tersusun atas beberapa atau berbagai tulang yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Hubungan antar tulang yang tidak memiliki celah sendi sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan itu namanya apa? Kifosis, synfibrosis, skoliosis, synchondrosis, dan diartrosis. Sebelum kita bahas ini, kita perlu pahami dulu kifosis dan skoliosis itu adalah kelainan pada tulang, jadi tidak ada hubungannya dengan sendi gitu ya. Kelainan pada tulang ya. Kalau di sini adalah macam-macam sendi, ada synfibrosis, synchondrosis, dan diartrosis. Kita akan bahas satu persatu ya. Diartrosis atau sendi gerak. Diartrosis itu apa? Sendi yang menghubungkan antara tulang dan memungkinkan terjadinya gerak meskipun itu satu arah, dua arah, atau segala arah. Jadi memungkinkan gerak. Sendi diartrosis bisa digerakkan dengan bebas gitu ya. Ada sendi diartrosis bagian ujung-ujung tulang yang terhubung itu dilapisi oleh tulang rawan. Tulang rawan ini fungsinya mencegah benturan antar tulang yang saling terhubung. Kemudian ada amfiartrosis atau sendi kaku. Yang pertama tadi sendi gerak itu artinya bisa digerakkan dengan bebas. Yang kedua amfiartrosis atau sendi kaku. Itu sendi kaku atau amfiartrosis adalah jenis sendi yang bisa digerakkan namun gerakannya terbatas. Contoh sendi amfiartrosis adalah sendi yang menghubungkan ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang itu sendi kaku juga. Sendi pada tulang rusuk itu juga sendi kaku gitu ya. Dan sendi pada tulang panggul itu juga sendi kaku. Yang ketiga adalah synarthrosis atau sendi mati. Jadi sendi tapi mati gitu ya, tidak bisa digerakkan ya. Kalau amfiartrosis itu tadi bisa digerakkan tapi terbatas. Ya, bisa digerakkan namun terbatas. Kalau synarthrosis itu sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali.
Karena sendi mati tidak bisa digerakkan, maka sendi mati ini menghubungkan dua tulang dengan kuat sekali, menghubungkan dua tulang dengan kuat. Contoh sendi sinartrosis adalah sendi yang terdapat pada tulang tengkorak dan sendi pada tulang rawan. Yang tadi adalah pertanyaannya, sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali, berarti ini masuknya di sinartrosis. Perlu diketahui teman-teman, namun perlu diketahui bahwa sinartrosis itu dibagi menjadi dua, gitu ya. Yang pertama adalah sinfibrosis, yang kedua adalah sinartrosis chondrosis. Sinfibrosis itu yang tulang sinartrosis yang tulangnya dihubungkan jaringan ikat fibrosa. Ya, contoh sendi tengkorak itu tidak bisa sama sekali digerakkan. Kalau chondrosis itu dilapisi oleh tulang rawan, dihubungkan oleh tulang rawan. Itu yang tersegmen gitu ya. Jadi pada soal ini, rangka tubuh yang tersusun atas berbagai tulang yang saling terhubung dengan yang lain, hubungan antar tulang tidak memiliki celah. Kalau tidak memiliki celah itu berarti sinfibrosis. Ya, gitu. Ya, jawabannya adalah B. Metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih adalah apakah evaporasi dan ekstraksi, destilasi dan evaporasi, sublimasi dan destilasi, destilasi dan ekstraksi, kemudian destilasi dan kristalisasi. Oke, kita akan bahas satu persatu ini ya teman-teman. Apa itu evaporasi, ekstraksi, apa itu destilasi, apa itu sublimasi, apa itu kristalisasi. Pertama adalah evaporasi. Evaporasi biasanya disebut juga dengan penguapan, gitu ya. Proses penguapan itu adalah pemisahan padatan dari suatu larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Pemisahan ini didasarkan pada keadaan bahwa titik didih, ini saya kasihkan, titik didih pelarut itu lebih rendah dari titik didih zat padat pelarutnya. Contohnya adalah pada penguapan air laut dalam pembuatan garam dapur. Jadi ketika air laut itu kan larutan garam gitu ya. Air laut itu larutan garam kemudian dipanaskan. Nah, karena titik didih air itu lebih rendah daripada titik didih padatan garam, itu maka nanti airnya akan menguap, garamnya tidak, gitu ya. Itu namanya evaporasi. Kemudian kalau kristalisasi ini merupakan kelanjutan dari evaporasi tadi. Larutan pekat dari hasil evaporasi itu secara perlahan-lahan didinginkan. Jadi tadi evaporasi itu kan banyak air yang sudah menguap, maka menjadi larutan yang sangat kental atau pekat. Nah, kemudian larutan pekat ini didinginkan. Nah, proses pendinginan ini nanti kalau menjadi kristal itu namanya kristalisasi. Ini proses pendinginan. Pemisahan ini berdasarkan fakta bahwa jika suhu diturunkan ke larutan zat larut berkurang sehingga memisah berbentuk kristal. Kemudian destilasi itu yaitu pemisahan dua zat atau lebih itu berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, khususnya untuk zat cair ya, zat cair. Nah, contohnya pemisahan campuran air dan etanol, di mana pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer itu titik didih air kan 100 derajat Celcius, sementara untuk titik didih alkohol itu 78 derajat Celcius, gitu ya. Ekstraksi yaitu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan, ya, perbedaan kelarutan terhadap dua cairan. Kalau ekstraksi ada dua cairan berbeda kelarutannya, maka caranya diekstraksi. Namun tidak saling larut, ya, berbeda. Proses ekstraksi dapat berlangsung pada, misalkan kita kasih contoh ekstraksi parfum. Ini untuk mendapatkan komponen dari bahan yang wangi, gitu ya. Kemudian sublimasi itu adalah perubahan zat dari wujud padat ke gas atau sebaliknya. Pemisahan campuran dengan sublimasi dilakukan bila zat yang dapat menyublim, misalkan kapur barus, kamfer tercampur dengan zat lain yang tidak dapat menyublim, misalkan arang. Itu caranya sublimasi. Nah, dari sini kita bisa menjawab bahwa banyak teman-teman yang salah konsep, ya, menjawab sesuai LMS yaitu sublimasi destilasi, ya. Padahal untuk perbedaan titik didih itu jelas kita jelaskan tadi, yaitu evaporasi dan destilasi. Jawaban yang benar adalah opsi B. Berikutnya, perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Jika R1, R2 itu 10, dilihat gambarnya teman-teman, R1, R10, kemudian R3, R4 itu 8, besarnya I berapa?
Oke teman-teman, untuk menghitung kuat arus kita lihat dulu untuk rangkaiannya. Rangkaiannya itu campuran, yaitu R1 dan R2 itu seri, kemudian R3 dan R4 itu jelas paralel. Kita fokusnya ke paralel dulu untuk mengerjakan soal seperti ini ya. R3 dan R4 kita cari hambatan pengganti ya. R3 dan R4 itu kan paralel ya. Dilihat teman-teman, R3 dan R4 itu paralel, maka kita cari hambatan pengganti untuk R3 R4. Kita anggap saja hambatan penggantinya RP. Maka rumusnya sederhana seperti ini. 1 per RP untuk menggantikan R3 dan R4 itu sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per R4. Kita masukkan angkanya gitu ya. R3 dan R4 kebetulan sama 8, jadi 1 per 8 tambah 1 per 8. Jadi 1 per RP itu 1 tambah 1 kan 2, jadi 2 per 8 gitu, karena penyebutnya sudah sama. Maka mencari RP tinggal kita kalikan silang. 8 kali 2 dibagi 2. Silangannya dengan RP kita taruh bawah gitu ya. RP kan silangannya 2 ya, jadi 2 ditaruh bawah. 8 kali 1 itu 8, dibagi 2 itu 4. Jadi penggantinya R3 dan R4 itu adalah 4. Nah sekarang kita lihat R1, R2 dan R pengganti itu tersusun seri. Nah tersusun seri, maka R totalnya kita tinggal jumlah. Kalau seri itu tinggal dijumlah teman-teman. R1, R2 dan R pengganti tadi kita bisa menggantikan yang paralel tadi dengan hambatan pengganti sudah ya, dianggap sudah jadi, yaitu 4 ohm. Nah, berarti R1, R2, R3 itu adalah seri. Maka R totalnya tinggal kita jumlahkan. R1 nya 10, R2 nya 10, R3 nya 4. Jadi 10, 10, 4, 24. Nah yang ditanyakan di situ adalah besarnya kuat arus. Nah kita tahu rumus mencari kuat arus kan V dibagi R, tegangan dibagi hambatan. Tegangan kuat arus itu hasil bagi antara tegangan dibagi dengan hambatan, atau beda potensial dengan dibagi dengan hambatan. Nah beda potensialnya di situ terlihat 12 volt, yaitu dilihat gambarnya dia 12 volt. Resistornya atau hambatan totalnya adalah 24. Jadi 12 per 24. Kalau kita kecilkan berarti 1 per 2. Sederhanakan 1 per 2 ya. Kalau bentuk koma berarti 0,5. Jadi 0,5 ampere. Jawaban yang benar adalah opsi A. Oke lanjut. Pada saat kita bernapas, udara pernapasan akan masuk ke hidung, trakea, paru-paru. Nah, di dalam alveolus paru-paru selanjutnya udara akan masuk kapiler darah dan terjadi reaksi apa? Nah, ini ada 4 reaksi. Apakah HbO2 menjadi Hb tambah O2? Apakah HbCO2 Hb tambah CO2 menjadi HbCO2? Apakah Hb ditambah O2 menjadi HbO2? CO2 tambah H2O menjadi H2CO3? Atau H2CO3 menjadi H ditambah HCO3. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ini empat-empatnya dari reaksi ini teman-teman harus hafal ya, teman-teman ya, harus paham ini ya. Makanya penting teman-teman belajar di sini gitu ya. Lima-limanya ini ya, lima-limanya ini harus paham benar gitu ya. Nah, kita akan mulai menganalisa tentang respirasi. Respirasi merupakan proses pertukaran udara yang terjadi pada tubuh manusia gitu ya. Proses respirasi dalam tubuh manusia biasanya dibedakan menjadi 2, yaitu respirasi eksternal, artinya respirasi luar. Itu gini teman-teman ya. Itu merupakan pertukaran gas antara udara di dalam alveolus dengan darah. Jadi masih dalam konteks di dalam paru-paru. Kalau masih di dalam paru-paru, yaitu di alveolus, ada pertukaran gas antara di alveolus itu terhadap kapiler darah itu ya. Itu ada 2 reaksi yang terjadi ketika pernapasan eksternal. Saya ulangi lagi, pernapasan eksternal itu merupakan pertukaran gas antara udara di dalam alveolus atau di dalam paru-paru dengan darah kapiler, pembuluh kapiler. Ada 2 pada proses respirasi eksternal itu reaksinya. Yang pertama adalah ketika kita bernapas masuk gitu ya, itu sampai di alveolus, itu hemoglobin yang ada di kapiler darah itu akan dan O2 itu terdifusi ya, jadi ada reaksi antara hemoglobin dan O2 ya. O2 pada alveolus itu terdifusi ke dalam kapiler darah, jadi sehingga membentuk ada reaksi Hb ditambah O2 menjadi HbO2. Ini proses pengikatan oksigen di alveolus gitu ya, di kapiler darah
dan alveolus gitu ya. Ada proses difusi di situ. Ada lagi yaitu ketika pelepasan karbon dioksida. Jadi setelah terjadi pembakaran sel, kemudian hasilnya adalah CO2, itu kemudian sampai di paru-paru akan kita keluarkan gitu ya, akan terdifusi keluar menuju alveolus. Itu ada reaksi seperti ini. Ion hidrogen ditambah asam karbonat ya. Ion karbonat itu menjadi asam karbonat, kemudian ada air dan CO2. Itu ada dua reaksi ini yang penting teman-teman perlu pahami, yaitu pengikatan oksigen di kapiler darah saat di alveolus, kemudian ada pelepasan karbon dioksida menuju alveolus dari kapiler darah ya. Kemudian yang kedua adalah pernapasan internal. Yang pernapasan internal itu adalah pertukaran gas yang terjadi antara pembuluh darah dengan jaringan tubuh. Jadi ketika pernapasan internal sudah pernapasan eksternal kan sudah tadi, kemudian dialirkan menuju ke kapiler darah, menuju ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai sistem pembakaran sel. Maka setelah sampai di sel itu terjadi pernapasan internal, yaitu pertukaran gas pada jaringan tubuh gitu ya. Ada 4 ini ya reaksinya. Yang pertama hemoglobin O2. Ini setelah tadi kan diikat, oksigennya diikat pada pernapasan eksternal, maka setelah ke jaringan tubuh harus dilepas gitu ya. Jadi hemoglobin O2, oksihemoglobin itu menjadi hemoglobin ditambah dengan oksigen, dilepas gitu, oksigen untuk kebutuhan respirasi tadi. Kemudian ada lagi pada jaringan tubuh itu terjadi pengikatan karbon dioksida, tapi ada 3 jenis, yaitu larut dalam plasma, bentuk karbohemoglobin, dan bentuk ion bikarbonat. Itu juga terjadi di jaringan tubuh. Nah, saat CO2 larut dalam plasma, maka reaksinya adalah karbon dioksida ditambah plasma kan air ya. Jadi CO2 tambah H2O menjadi asam karbonat ya. Asam karbonat ya. Kemudian ada juga CO2 yang dikeluarkan menuju kapiler itu dalam bentuk karbohemoglobin ya. CO2 tambah Hb menjadi HbCO2. Jadi pengeluaran hasil respirasi bentuk CO2 itu bisa dalam bentuk plasma, bisa dalam bentuk karbohemoglobin, dan bisa dalam bentuk ion bikarbonat ya. Pada ion bikarbonat itu CO2 tambah H2O menjadi H2CO3 atau asam karbonat, dan ion H+ dan juga ion bikarbonat itu ya. Ada 3 itu. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi pada soal seperti ini kan di dalam alveolus paru-paru, selanjutnya udara akan masuk ke kapiler darah, terjadi reaksi. Nah, berarti ini reaksinya ada di alveolus atau paru-paru. Maka itu namanya pernapasan eksternal gitu ya. Mana eksternal ini? HbO2 menjadi Hb plus O2. Ketika HbO2 ini kan menjadi dilepas ya. Oksihemoglobin dilepas menjadi hemoglobin, dan O2 ini bukan terjadi di paru-paru, tapi ini di jaringan darah. Jadi ini pernapasan internal gitu ya, pelepasan O2. HbCO2 menjadi HbCO2 ini berarti pengikatan oksigen, pengingatan karbon dioksida oleh hemoglobin. Ini berarti bukan di paru-paru, bukan di alveolus, tapi ini di jaringan darah juga. Ini internal pada jaringan tubuh juga. Kemudian Hb ditambah O2, ini hemoglobin tambah O2, ini berarti pengikatan oksigen. Ini benar, ini eksternal pada alveolus. Kemudian kalau CO2 tambah H2O, berarti ini adalah pengeluaran CO2 dengan plasma. Ini terjadi di internal jaringan tubuh. Kemudian H2CO3 ini menjadi ion H+ dan ion karbonat ya, ion asam karbonat. Ini juga internal pada jaringan tubuh. Jadi mana yang terjadi pada paru-paru atau alveolus, yaitu eksternal pada alveolus itu di C gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Soal berikutnya, ini kelihatannya masih terkait dengan reaksi kimia proses respirasi ya. HbO2 itu dilepas ya, dipisahkan menjadi hemoglobin dan oksigen. Ini penjelasan yang benar tentang reaksi kimia di atas adalah apakah terjadi dalam jaringan tubuh, penyegaran alveolus pada paru-paru, pembersihan darah dalam paru-paru, atau di alveolus paru-paru pada waktu ekspirasi, atau pengingkatan oksigen dalam jaringan tubuh. Ini jelas ya tampak pada reaksi kimianya bahwa
oksihemoglobin itu dipecah menjadi hemoglobin dan O2. Nah, menurut ini, nah ini kan letaknya di sini ya, pemisahan antara oksihemoglobin menjadi hemoglobin dan O2 itu termasuk di pernapasan internal, yaitu pada jaringan tubuh, itu ya teman-teman. Jawabannya yang benar adalah terjadi di jaringan tubuh. Jawabannya adalah A. Ani mengamati cacat mata hipermetropi. Cacat mata ini disebabkan oleh titik-titik. Apakah A, titik jauh mata bergeser mendekati mata? Apakah B, titik jauh mata bergeser menjauhi mata? Apakah C, titik dekat mata bergeser mendekati mata? Apakah D, titik dekat mata bergeser menjauhi mata? Apakah E, titik jauh mata tidak bergeser? Berarti kita harus belajar apa itu hipermetropi, apa itu miopia, itu kelainan pada mata gitu ya. Nah, pertama adalah miopi atau rabun jauh. Rabun jauh itu namanya rabun jauh, tidak bisa melihat yang jauh gitu ya. Tidak bisa melihat yang jauh. Itu sebabnya apa? Kita akan buat deskripsinya sebagai berikut. Mata yang hanya dapat memfokuskan pada jarak dekat itu namanya rabun jauh. Ya. Kalau melihat dekat bisa, melihat jauh tidak bisa. Ya. Fokusnya hanya bisa pada jarak dekat. Itu namanya rabun jauh gitu ya. Titik jauh mata itu kan harusnya tidak terhingga. Ya. Tapi ketika orang itu rabun jauh tidak bisa melihat jauh, maka titik jauhnya itu jaraknya lebih dekat. Itu ya, artinya titik jauh itu mendekati mata. Gitu ya teman-teman. Pada rabun jauh, titik jauh mendekati mata. Itu intinya seperti itu. Nah, sementara kalau hipermetrofi atau rabun dekat itu tidak bisa melihat dekat. Misalnya melihat yang jauh. Kenapa? Titik dekat mata itu menjauhi mata ya, normalnya kan 25, tapi orang yang rabun dekat itu nonton normal di 25 cm itu tidak bisa, kadang perlu dijauhkan. Rabun dekat itu tidak bisa melihat yang dekat, harus dijauhkan gitu ya. Itu artinya titik dekatnya itu lebih besar daripada titik normalnya ya, mata normal. Jadi titik dekat menjauhi mata. Oke gitu ya. Saya ulangi lagi. Kalau rabun jauh itu titik jauhnya itu mendekati mata. Kalau rabun dekat atau hipermetrofi itu titik dekatnya itu menjauhi mata. Kalau rabun jauh itu titik jauh mendekati mata. Kalau rabun dekat titik dekat menjauhi mata. Itu mudah seperti itu cara memahaminya. Oke. Berarti Ani mengalami cacat mata hipermetrofi. Tadi hipermetrofi itu berarti rabun dekat ya. Kita lihat yang opsi A. Titik jauh bergeser mendekati mata. Nah, ini titik jauh itu hubungannya dengan rabun jauh berarti ya. Titik jauh bergeser mendekati mata, maka ini namanya adalah miopi atau rabun jauh. Titik jauh mata bergeser menjauhi mata. Loh, tidak ada ya. Karena normalnya itu titik jauhnya adalah tak hingga. Kalau menjauhi ya masih tak hingga, itu berarti mata normal gitu ya. Yang C, titik dekat bergeser mendekati mata. Ya, titik dekat mendekati mata itu juga sama. Titik dekat normalnya 25, kalau sampai dekat sekali itu dia tidak rabun, itu yang mata normal juga bisa. Yang D, titik dekat mata bergeser menjauhi mata. Yang dekat menjauhi mata titik dekatnya. Berarti ini rabun dekat atau hipermetropi. Titik jauh mata tidak bergeser, itu berarti mata normal gitu ya. Mana berarti ya? Yang hipermetrofi jawabannya adalah D. Next berikutnya. Sebuah kereta memerlukan waktu 25 detik untuk melintasi sebuah jembatan yang panjangnya 1200 meter. Kereta api tersebut juga memerlukan waktu 10 detik untuk melintasi sebuah terowongan dengan panjang 920 meter. Tentukan kecepatan rata-rata dari kereta api. Jadi teman-teman, kalau menghitung kecepatan rata-rata itu kita tidak perlu menghitung rata-rata 1 dan rata-rata 2-nya dulu, tidak perlu gitu ya. Kita langsung begini teman-teman. Untuk menghitung kecepatan rata-rata itu artinya jarak dibagi waktu gitu aja ya. Jarak dibagi waktu. Kita tulis dulu jarak totalnya berapa. Tadi yang pertama adalah 1200, yang kedua adalah 920. Jadi kita total saja 1200 ditambah 920, ketemunya adalah
2120 gitu ya. Kemudian waktu totalnya juga kita harus pikirkan. Waktu totalnya adalah waktu 1 ditambah waktu 2. Waktu pertama tadi adalah 25 detik, waktu kedua 10 detik, maka totalnya adalah 35 detik gitu ya. Berarti kecepatan rata-rata kita bisa simpulkan dengan S per T. S totalnya adalah 2120 dibagi dengan 35. Jawabannya adalah 60. Begitu teman-teman ya. Caranya sebenarnya sederhana. Ini kalau teman-teman salah prosedur maka jawabannya ada semua. Ada 48 juga ada 70 juga ada, 140 juga ada. Jadi teman-teman ini hati-hati dalam mengerjakan soal seperti ini karena opsi pilihan gandanya itu sangat menjebak sekali. Itu ya. Jadi jawabannya adalah opsi B. Berikut adalah pernyataan tentang bunyi yang benar kecuali titik-titik. Ini tentang bunyi. Apakah nada tinggi dan rendah itu dibedakan oleh frekuensi? Jadi nada tinggi dan rendah itu pengaruhnya frekuensi gitu ya. Kemudian keras dan lemahnya dibedakan amplitudo. Kemudian energi bunyi besar dan kecilnya dibedakan oleh beda fasa. Cepat lambat ditentukan oleh medium. Apakah bunyi merupakan gelombang mekanik? Oke, kita akan bahas faktanya satu persatu. Nanti yang bukan merupakan fakta itu jawabannya gitu ya. Yang pertama, kita lihat bahwa gelombang bunyi itu termasuk gelombang mekanik. Jadi opsi E benar. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat, seperti zat padat, zat cair, zat gas gitu ya. Ini adalah gelombang mekanik. Oke, yang berikutnya tinggi rendahnya bunyi. Ya, tinggi rendahnya dipengaruhi oleh frekuensi gitu ya. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin tinggi nadanya. Itu berarti opsi A benar. Kita lihat fakta ketiga. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo, yaitu simpangan terbesar dari vibrasi atau getaran suatu benda. Jika amplitudonya semakin besar atau kuat, maka bunyi akan semakin kuat gitu ya. Jadi opsi yang B juga benar. Kemudian kita melihat yang opsi A tadi ya, opsi E tadi ya. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik itu memerlukan medium untuk merambat. Jadi merambatnya butuh medium. Oleh karena itu cepat rambatnya bunyi juga ditentukan oleh jenis mediumnya. Nah, medium zat padat lebih cepat daripada zat cair, gitu ya. Itu. Jadi cepat rambat itu juga ditentukan oleh mediumnya. Jadi opsi D juga benar. Maka opsi C adalah satu-satunya opsi yang tidak benar. Jadi jawabannya berarti opsi C, gitu ya. Perhatikan gambar trapesium ABCD di bawah ini. Luas PQCR dibanding luas ABCD adalah titik-titik. Kita lihat ya. PQCD dengan ABCD. Bagaimana cara menentukan perbandingan seperti ini? PQCD dan ABCD itu kan sebangun gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan lihat. Nah, karena sebangun, maka kita bisa menggunakan seperti ini. Nah, AP dan PD itu kan sama. Kita tulis saja angkanya sama. Terserah teman-teman bisa menuliskan 1 sama-sama 1 atau sama-sama 2, sama-sama 3, sama gitu ya. Caranya begitu. Oke, kita akan cari PQ-nya. Kalau ada gambar seperti ini, kita akan cari PQ-nya. Bagaimana menghitung PQ? Kita buatkan rumus yang sederhana. Kita buat pembagi seperti ini. PQ kan di tengah ya teman-teman. Kalau mencari tengah itu mudah. Caranya begini. Bawah kita kalikan atas kita. Ini bawah kalikan atas ini. 1 kali 3 berapa? 3. Kita tulis di sini ya. Kemudian kita tambahkan. Atas dikalikan bawah ini. 1 kali 7. Nah, 7 ya. Kemudian yang bagian bawah itu atas dan bawah kita jumlahkan. Nah, jadi 2 gitu ya. Jadi 3 tambah 7 nilainya adalah 10, kita bagi 2 nilainya adalah 5. Jadi panjang PQ itu pasti 5 gitu ya. Nah, karena panjang PQ 5 kita akan membuat perbandingan ya. Perbandingan PQCD dan ABCD. PQCD itu kan bentuknya apa itu namanya? Bentuknya adalah trapesium ya. Rumusnya adalah setengah PQ ditambah DC dikalikan PD-nya gitu ya. PD-nya itu dianggap tingginya kan sama gitu ya. Kemudian luas ABCD itu AB ditambah DC
dikalikan tingginya. Tingginya kan karena perbandingan, maka kita anggap saja sama dengan AD gitu. Karena perbandingan ini ya, tidak pasti AD, tapi karena perbandingan maka untuk tingginya PQCD itu kita anggap yang PD. Kalau tingginya ABCD kita anggap yang AD gitu aja. Karena setengah-setengah itu sama, maka kita buang saja. Jadi rumusnya tinggal ini gitu ya. Kemudian PQ itu 5, PQ tambah DC 5 tambah 3 jadi 8 gitu ya. Angka 8 tahu ya, 5 ditambah 3 8. Oke, kalikan PD nya 1. Oke, sekarang yang bawah AB nya adalah 7, DC nya adalah 3, maka 10 gitu ya. 10 tingginya adalah 2, perbandingannya 2, maka 8 kali 1 10 kali 2, jadi 8 banding 20. Kalau kita perkecil bagi 4, ketemunya 2 banding 5. Jadi jawaban yang benar adalah opsi E. Irma, Cahya, dan Ayu adalah siswa SD yang mengikuti latihan menari. Irma mengikuti latihan 15 hari sekali, Ayu 10 hari sekali, Cahya 20 hari sekali. Mereka bertiga bersama-sama latihan pertama kali pada tanggal 1 Februari 2021. Ketiganya akan bersama-sama mengikuti latihan untuk yang kedua kalinya di tanggal berapa? Nah, soal ini terkait dengan KPK teman-teman. 15, 10, 20 itu kita cari KPK-nya dulu gitu ya. Kita buat tabel. Teman-teman bisa membuat KPK dengan banyak versi, terserah gitu ya. Kalau saya sukanya kalau mengajar anak-anak itu pakainya tabel gitu ya. 15, 10, 20. Kita cari pembagi yang bisa membagi tiga-tiganya atau salah satunya boleh. Kita bisa membagi tiga-tiganya, misalkan 5. Kita bagi 5, maka ini ketemu 3, 2, 4. Nah, kita masih bisa membagi. Ya, misalkan kita bagi 2. Kalau 3 bagi 2 tidak usah ditulis. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2 gitu ya. Masih bisa dibagi lagi, misalkan kita bagi 3. Yang 3 bagi 3 kan 1 ya. Kemudian 1 bagi 3 tidak usah, 2 bagi 3 tidak bisa, nggak usah gitu ya. Kemudian yang terakhir kita bagi 2, maka yang ini tinggal 1 gitu ya. Ya kalau sudah 1 semua seperti ini, maka jawabannya sudah ketemu ya. Jadi KPK-nya adalah kita kalikan yang sebelah samping kiri itu 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2. Kalau kita kalikan kan 60. Jadi KPK-nya adalah 60 gitu teman-teman. Kan sederhana gitu ya. Nah, karena 60 kita lihat ya. Mulainya adalah 1 Februari. Jadi karena Februari 2021 itu bukan merupakan tahun kabisat. Karena apa? Karena tidak bisa dibagi 4. Kalau bisa dibagi 4 tahunnya itu berarti tahun kabisat, artinya Februarinya 29. Nah, karena 1 Februari 2021 itu bukan tahun kabisat, maka harinya sampai 28 saja. Jadi 1 sampai 28 itu berarti ada 27 hari. Nah, kemudian dari tanggal 1 sampai dengan sampai dengan 31 itu kan berarti 31 hari. 27 hari ditambah 31 hari berarti sudah berapa itu? Ada 58 hari. Masih sisa 2 hari. Berarti tanggal 2 April itu selesai. Gitu ya. Sampai dengan ya. Dari berarti jawaban yang benar adalah 2 April 2021. Berikutnya, perhatikan pola berikut. Ada pola seperti itu. Rumus yang sesuai dengan pola tersebut, UN-nya seperti apa? Nah, teman-teman, untuk menentukan rumus UN itu teman-teman bisa melakukan uji, terserah mau menggunakan N yang pertama atau N yang kedua, N yang ketiga, N keempat. Misalkan ada sama lagi, gunakan N yang lain untuk menguji yang lain gitu ya. Misalkan begini, itu saya ambil yang suku pertama. Suku pertama kan hasilnya 2. Kita kalau gantikan N1, N dengan angka 1, maka hasilnya harus 2. Dilihat itu gambarnya. Pola pertama kan hasilnya 2. Nah, kita masukkan N-nya yang 1, maka hasilnya harus 2 gitu ya. Intinya gitu ya. Kita lihat ya. Kita cari U1 untuk yang opsi A. Kita gantikan N-nya dengan angka 1. 1 dalam kurung 1 tambah 1 kan gitu ya. N-nya kita ganti angka 1. Jadi 1 kali 2 gitu ya. 1 tambah 1 kan 2. 1 kali 2 kan 2. Oke, benar berarti. Opsi A benar. Kita lihat opsi B. 2N berarti 2 kali 1. N tambah 1 berarti 1 tambah 1 gitu ya. 2 kali 1 kan 2. 1 tambah 1 2. Jadi 2 kali 2 nilainya 4. Ya jelas salah karena suku pertamanya adalah 2 ya. Jadi opsi B salah. Opsi C.
2 kali n kuadrat, jadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat kan 1 kali 2 berarti 2 ditambah 1 ketemunya 3. Jelas itu yang opsi C, jelas jawabannya salah gitu ya. Opsi D kita masukkan, kita uji dengan U1, n nya 1 kuadrat tambah 2 kali 1 dikurangi 2. 1 kuadrat itu 1, 2 kali 1 2 dikurangi 2, maka jawabannya adalah 3 dikurangi 2 nilainya adalah 1 gitu ya. Itu juga bukan jawabannya, karena suku pertama tadi nilainya harus 2. Yang terakhir kita tuliskan 2 kali 1, 2n itu 2 kali 1, 1 dikurangi 1, 0. Dari 2 kali 0 nilainya 0. Nah ini sudah kelihatan ya, jadi jawabannya yang benar pola 1 hasilnya harus 2, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Seorang karyawan mendapatkan gaji 4.500.000. Ya, 4.500.000 gaji tersebut digunakan untuk melunasi cicilan motor 1/5 bagian. Oke, kita kalau soal seperti ini kita langsung saja buat skemanya gitu ya. Ini gajinya kan 4.500.000. Kemudian digunakan untuk cicilan motor, langsung saja 1/5 bagian itu dikalikan artinya teman-teman. Jadi 1/5 kali 4.500.000 ya. 1/5 kali 4.500.000. Nah, jawabannya kan tinggal 45 dibagi 5 kan 9, jadi 900.000 gitu aja. Kemudian biaya sekolah anak-anaknya 1/9, berarti biaya sekolahnya 1/9 kali 45 000. Nah, 45 dibagi 9 kan 5, jadi 500.000 gitu ya. Kemudian cadangan biaya kesehatannya 11%. Nah, 11% itu kan 11/100. Berarti 11/100 kali 45 000 ketemunya adalah tinggal 495.000 itu hasilnya. Kesehatannya berarti 495.000. Kemudian rekreasi 8%. 8/100 kali 4.500.000 ketemunya 360.000. Nah, kalau kita total ini banyaknya pengeluaran ini adalah di totalnya adalah 2.255.000. Maka sisanya kan digunakan untuk biaya hidup. Nah, biaya hidupnya berarti 4.500.000 dikurangi dengan 2.255.000. Hasilnya adalah 2.245.000. Jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Guru meminta siswa untuk mengamati gambar. Kemudian ada pertanyaan, apakah kalian melihat 18 dibagi 6? Nah, pertanyaan di atas mengukur kemampuan siswa dalam titik-titik. Nah, ini hubungannya dengan representasi ya. Jadi anak-anak ini tentang representasi. Ini representasi itu adalah keterampilan dalam menghubungkan antara gambar, menampilkan gambar dengan soal gitu ya. Jadi representasi itu ada pictorial, ada representasi sistem skematik ya. Kalau pictorial itu mengodekan deskripsi objek dalam soal cerita. Jadi ada objeknya, ada gambarnya dalam soal cerita gitu ya. Kalau representasi skematik itu mengodekan deskripsi relasi dalam soal cerita. Jadi pada soal ini kita menggunakan representasi pictorial. Tidak hanya sekedar keterampilan menghitung, tidak ada menghitungnya di situ. Menghafalkan fakta ini juga tidak ada hafalan fakta. Prosedur juga tidak ada. Berpikir tingkat rendah juga tidak. Ini kan karena ada hubungan antara pengkodean antara deskripsi objek dengan soal cerita. Ini berarti representasi pictorial. Alat peraga yang tepat untuk mengenalkan desimal 0,1. 0,1 itu berarti 1/10 gitu ya. Kita lihat yang opsi A. Kue bulat dibagi, kue bulat itu berarti 1 gitu ya. Dibagi menjadi 10 bagian, berarti ini 1 dibagi 10. Berarti 0,1 tepat ya, sesuai yang soalnya. 10 kubus satuan yang disusun berjajar. Nah, karena disusun berjajar 10 kubus satuan ya 1 kali 10 nilainya 10. Dan berarti ini tidak representatif. Kemudian bola warna-warni diberi nomor 1 sampai 10. Ini berarti bukan mencerminkan 0,1 tapi ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 itu menghitung berarti. Tidak saya tulis gitu ya. Kemudian D, pita berukuran 1 kali 10 cm dibagi menjadi 10, berarti kan ini 1 kali 10 dibagi 10 bagian gitu ya. Jadi 1 bagi kali 10 kan 10 dibagi 10 nilainya 1. Berarti ini bukan representasi untuk 0,1. Kertas berukuran 2 kali 5 kemudian dibagi menjadi 10, berarti 2 kali 5 kan 10.
dibagi 10 nilainya berarti 1. Ini juga bukan representasi dari 0,1. Ini teman-teman kalau menjawab soal harus bisa menganalisa itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Yani dan Juni melakukan perjalanan berlawanan arah. Juni mengendari kendaraan 15 km lebih cepat daripada Yani. Setelah 3 jam mereka berpisah 225 km, kecepatan rata-rata Yani berapa? Oke, kita lihat ya. Ini kata kuncinya adalah Juni mengendari kendaraan 15 km lebih cepat daripada Yani dan itu berlawanan arah. Gambarnya seperti ini teman-teman, ini dan ini. Yang pendek yang warna biru itu miliknya Yani ya. Kita misalkan X karena di situ tidak ada nilainya langsung yang mau dicari gitu ya. V Yani, kecepatan Yani itu yang biru, kemudian kecepatan Juni karena selisih 15 km per jam maka kita kasih ini. Kalau Yaninya X maka Juninya X tambah 15 kan lebih cepat gitu ya. Kita lihat bahwa jumlah jaraknya kan berarti jaraknya Yani, jarak tempuh Yani ditambah jarak tempuh Juni gitu ya. Nah, menghitung jarak kan rumusnya V kali T. Jadi kalau jaraknya Yani ya V Yani kali T. Kalau jarak tempuhnya Juni ya V Juni kali T gitu ya. Nah, jaraknya tadi totalnya adalah 225. V Yani tadi X T-nya waktunya 3 jam, jadi X kali 3. V Juni adalah X ditambah 15. T-nya sama-sama 3. Jadi X kali 3 3X. Nah itu ada X tambah 15 dikalikan 3 maka itu didistribusikan masing-masing. X kali 3 berarti 3X. 15 kali 3 45 gitu ya. Tidak boleh salah satu saja, tidak boleh gitu ya. Kita hitung berarti 225 itu X 3X tambah 3X itu kan 6X. Ya, ditambah 45 kita pindahkan 45 ke sayap kiri atau ruas kiri. Jadi 225 dikurangi 45 ketemunya 6X, maka 180 adalah 6X. Maka X-nya adalah 180 dibagi 6 ketemunya 30. Jadi X-nya tadi adalah kecepatan Yani, maka kecepatan Yani berarti 30, kecepatan Juni berarti selisih 15. 30 tambah 15 ketemunya 45. Yang ditanyakan adalah kecepatan Yani, maka jawaban yang tepat adalah 30. Terus kemudian ada soal hot seperti ini teman-teman. Berikut adalah data internasional mengenai sampah plastik dalam jutaan ton per tahun yang dibuang ke laut. Cina merupakan negara yang paling banyak membuang sampah plastik ke laut. Berdasarkan data tersebut, simpulan reflektif yang bisa ditarik adalah titik-titik. Kita lihat yang opsi A, laut Indonesia masih lebih baik daripada laut Malaysia. Oh, ini jelas salah ya teman-teman. Indonesia itu sampahnya adalah di nomor 2, sementara Malaysia itu jauh di bawahnya. Jadi bukan, yang opsi A tidak. Laut Indonesia lebih bersih dari Cina. Salah ya teman-teman ya. Laut Indonesia lebih bersih dari Cina ya. Itu juga benar ya, lumayan benar gitu ya. Lumayan benar, tapi kan tidak bisa seperti itu karena luas laut di Indonesia dan Cina tidak sama, tidak bisa disimpulkan. Yang C, Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ini jelas ya. Dan penyumbang plastik terbesar pertama adalah Cina, penyumbang plastik kedua adalah Indonesia. Jadi opsi C itu jelas benar. Yang di Laut Amerika paling bersih ini jelas tidak. Kemudian belum tentu paling bersih itu ya. Kemudian Amerika penyumbang sampah laut paling sedikit di dunia. Itu kan datanya hanya segitu gitu ya. Jadi tidak bisa disimpulkan. Jadi jawaban yang paling jelas itu adalah opsi C. Demikian teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan soal-soal P3K untuk kali ini itu bermanfaat untuk teman-teman. Tetap stay semangat. Bagi teman-teman yang masih berkendala dengan pendaftaran, silakan bersabar ya, nanti akan ada perubahan sistem gitu ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.